Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, dalam video kali ini, saya dan ketiga rekan saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perkembangan masa bayi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, dengan saya sendiri Dimas Setiawan dengan NPM 202-20021. Selanjutnya, Nyayu Konita Salsabila dengan NPM 202-20010. Kemudian Putri Ayu Nandawati dengan NPM 202-20011, Alex Prawijaya dengan NPM 202-20017. Video ini dibuat untuk memberikan pengetahuan kepada kawan-kawan masyarakat luas. Kemudian untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik di semester 2 ini. Untuk dosen pengampu yaitu Bapak Kuswono MPD dan kemudian Bapak Johan Setiawan MPD. Saksikan video kami. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan submateri mengenai pandangan tentang masa vital. Menurut Profesor Gontam menyebut masa ini dengan periode vital. Kata vital diartikan penting. Jadi masa bayi dianggapnya sebagai masa perkembangan yang sangat penting. Anak-anak mengalami perubahan yang pesat dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Untuk mengimbangi proses perkembangan yang pesat itu, ia memerlukan pemenuhan kebutuhan seperti makanan sehat, pakaian yang bersih, perawatan yang teratur, dan lain sebagainya. Sampai ia mencapai usia 1,5 tahun. Sejak ia lahir sampai kemudian berusia 1,5 tahun, ada yang mengatakan sampai usia 2 tahun. Kebanyakan ahli psikologi cenderung menyebut masa bayi. Jadi masa dari lahir sampai 1,5 tahun sampai juga 2 tahun itu dinamakan masa bayi. Kemudian khususnya di negara berkembang, contohnya Indonesia, kelahiran bayi dianggap masih rawan karena persentase kematian pada saat-saat bayi dilahirkan masih mencapai angka sekitar 8%. Dan karena faktor sosial ekonomi, pemenuhan kebutuhan akan perkembangan anak kurang mendapat perhatian. Apabila faktor ekonomi dan sosial, terutama ekonomi ya, itu kurang, anak itu atau bayi itu kurang pemenuhan kebutuhan, dia akan mengalami stunting atau cacat gizi atau kekurangan gizi seperti itu. Kemudian masih ada istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut masa bayi, di antaranya non-nates dari kata neo dan natal, invasi, babyhood. Elizabeth Horlock menyebutkan babyhood, sedangkan C.H. Buhler hanya menyebut baby saja. B. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang pertama, gangguan hormon. Pada hormon dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi. Contohnya, gangguan hormon hipotiroid atau yang dikenal dengan nama hipotiroidisme kongenital. Bayi yang menderita penyakit ini memiliki gejala berupa lidah berukuran besar, sesak napas, penyakit kuning, tidak mau menyusu, pertumbuhan terhambat, berat badan rendah, dan terlambat berjalan. Yang kedua, nutrisi dari makanan. Nutrisi memegang peranan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan bayi. Nutrisi yang didapatkan dari asupan makanan yang bergizi lengkap akan mendukung tumbuh kembang bayi dari dalam tubuh. Untuk bayi usia 0-6 bulan, ASI adalah nutrisi yang terbaik. Memasuki usia 6-12 bulan, bayi sudah mulai bisa diberikan makanan padat pendamping ASI atau empasi yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, pola asuh. Setelah memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan bayi, maka tugas ibu selanjutnya adalah memberikan pola asuh yang tepat. Pola asuh akan memberikan kepribadian dan mempengaruhi perkembangan bayi. Yang keempat, sanitasi. Pertumbuhan bayi yang optimal akan sangat didukung oleh kualitas sanitasi atau kebersihan tempat bayi tinggal. Lingkungan yang kurang bersih dapat menjadi tempat bibit penyakit berkembang biak. Akibatnya, bayi jadi rentan terserang penyakit seperti diare, demam berdarah, flu, hingga tipes. Yang kelima, rumah tinggal.
Jika ingin memiliki bayi yang tumbuh kembangnya berjalan dengan optimal, maka ibu pun harus memberikan rumah yang layak baginya untuk tinggal. Konstruksi bangunan haruslah kokoh dan memiliki keamanan yang terjamin supaya tidak membahayakan keselamatan para penghuninya. Rumah tinggal juga harus bersih, tidak penuh sesak, dan semua penghuninya sehat agar bayi sehat dan berkembang dengan sempurna. C. Tahap-tahap tugas perkembangan bayi manusia. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang kompleks, melibatkan berbagai unsur yang saling berpengaruh satu sama lain. Menurut Piaget, membagi perkembangan kognisi anak-anak dan remaja menjadi 4 tahap, yaitu sensori motor, praoperasi, operasi konkret, dan operasi formal. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu pada saat lahir hingga 2 tahun, pencapaian utama yaitu pembentukan konsep, keajekan objek, dan kemajuan bertahap dan perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Yang kedua, tahap praoperasi, yaitu pada sekitar umur 2 hingga sampai 7 tahun. Pencapaian utamanya yaitu perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek di dunia ini. Pemikiran masih terus bersifat egosentris dan terpusat. Yang ketiga, operasi konkret, yaitu usia sekitar 7 hingga 11 tahun. Dengan pencapaian utamanya perbaikan kemampuan berpikir logis. Kemampuan baru meliputi pengoperasian yang dapat dibalik, pemikiran tidak terpusat, dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Pemikiran abstrak tidak mungkin. Yang keempat, operasi formal, yaitu pada usia sekitar 11 tahun hingga dewasa. Pencapaian utama yaitu pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik. Dimungkinkan masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistematik. D. Kaitan faktor perkembangan bayi dan tugas-tugas perkembangan bayi dalam kehidupannya. Isu perkembangan yang paling penting dalam studi perkembangan anak mencangkup perkembangan bawaan atau nature dan perkembangan pengaruh lingkungan atau nurture, kontinuitas dan diskontinuitas, serta pengalaman awal atau early experiences dan pengalaman lanjutan atau later experiences. Natur dan nurtur. Isu natur dan nurtur melibatkan perdebatan tentang apakah perkembangan sangat dipengaruhi oleh natur dan nurtur. Natur merujuk pada warisan biologis suatu organisme, sedangkan nurtur merujuk pada pengalaman lingkungannya. Hampir tidak ada orang pada saat ini yang berargumentasi bahwa perkembangan bisa dijelaskan oleh natur dan nurtur saja. Tetapi beberapa pendukung natur menyatakan bahwa pengaruh yang terpenting terhadap perkembangan adalah warisan biologis. Dan yang lainnya, pendukung nurtur, menyatakan bahwa pengalaman lingkungan adalah pengaruh yang terpenting. Berikutnya adalah kontinuitas dan diskontinuitas. Pada isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif dan bertahap, kontinuitas, atau tingkatan yang berbeda, diskontinuitas. Seringnya para ahli perkembangan sebagai proses berkelanjutan dan bertahap seperti pertumbuhan biji menjadi pohon. Mereka menekankan natur sering mendeskripsikan perkembangan sebagai serangkaian tingkatan yang berbeda, seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Berikutnya adalah pengalaman awal dan lanjutan. Isu ini berfokus pada sejauh mana pengalaman awal, terutama pada masa bayi, atau pengalaman lanjutan menjadi faktor utama penentu perkembangan anak.
Bagi mereka yang menekankan pengalaman awal, kehidupan adalah jejak yang tak terputus di mana kualitas psikologis bisa ditelusuri asal-usulnya. Sebaliknya, mereka yang menekankan pengalaman lanjutan, perkembangan itu seperti sungai yang tersurut dan mengalir. Beberapa ahli perkembangan berpendapat bahwa bila bayi kurang mendapat perhatian dan perawatan yang hangat selama kurang lebih 1 tahun pertama kehidupannya, maka perkembangan mereka tidak akan optimal. Mengevaluasi isu perkembangan. Sebagian besar ahli perkembangan mengakui bahwa tidak bijaksana untuk mengambil sifat ekstrim terhadap isu natur dan nurtur, kontinuitas dan diskontinuitas, serta pengalaman awal dan pengalaman lanjutan. Perkembangan tidak semuanya tentang natur atau semuanya nurtur, tidak semuanya kontinuitas atau semuanya diskontinuitas, serta pengalaman awal dan yang akan datang. Natur dan nurtur, kontinuitas dan diskontinuitas, serta pengalaman awal dan yang akan datang, semuanya memainkan peranan di dalam perkembangan sepanjang rentang kehidupan manusia. Baik teman-teman, itulah video dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, mengenai perkembangan masa bayi. Apabila banyak kekurangan, kami haturkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.